kenapa sih dok anak-anak itu kadang suka ngelepeh makanan atau bahkan memuntahkan gitu? Apakah ada masalahkah dengan mulutnya atau bagaimana dok biasanya? Anak yang sering melepeh atau memuntahkan itu penyebabnya apa? Itu multifaktor, banyak ya. Yang pertama, cek dulu apakah ada gangguan oromotor di dalamnya. Dia sedang radang tenggorok, mungkin dia ada sariawan, giginya sedang bertumbuh banyak, mungkin tidak nyaman di kondisi mulutnya ada masalah ya. Yang pertama itu. Yang kedua dilihat apakah jeda makan dengan minum susu itu terlalu dekat, kan harus jedanya makan padat dengan susu itu 2 jam. Loh dok, umurnya 6 bulan, emang boleh minum air putih? Boleh. Kebutuhan minum sehari seorang anak itu rumusnya 100 mili dikalikan berat badan. Contoh, 6 bulan beratnya 8 kilo. Berarti dia minum 8 kali 100 mili. 800. 800 tuh susunya berapa dok? Sekitar 500 sampai 600 mili. Maaf, Halo baru dokter, pulang. perkenalkan nama aku Farah. Oke, iya. Mbak Ya, Farah, apa iya dokter. kabar? Alhamdulillah baik. Dokter lagi praktek atau lagi apa nih dok? Lagi Baru praktek. pulang dari rumah sakit. Iya, Oh, baru pulang dari kebetulan. rumah sakit. Iya. Oke. uh, Oke dokter, Oke. Hmm. terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pasti capek banget selesai praktek langsung live seperti ini. Pasti menguras tenaga juga ya. Tapi mudah-mudahan ada energi positif yang bisa ditebarkan supaya benar-benar di rumah juga merasakan vibes-vibes itu ya. Tadi dari halonya aja tuh udah langsung gitu ya. Oke. Ya harus Nah, semangat lah. Kalau kalau kita berdua semangat, ibu-ibu yang dengar juga ikut semangat kan ya. betul banget dokter. Karena kalau kita lemas ya orang dengerin juga lemas gak sih dok? Kayak gitu ya. Betul. Hmm. Oke, Ya, dokter, sesuai tema kita hari ini nih, dok. Naik tekstur MPASI sekecil, apakah dengan finger food, ya kan? Nah, pasti banyak juga pertanyaan-pertanyaan pada saat si kecil proses dari fase MPASI ini. Kapan sih anak itu bisa dikatakan bisa naik tekstur selain kita melihat dari buku panduan yang udah ada gitu ya? Atau misalnya dari selain faktor itu kita harus melihat dari kesiapan si anak kah? Atau, nah kalau misalnya kita ngelihat faktor kesiapan dari anak, kayak gimana sih tanda-tanda anak itu bisa siap untuk naik MPASI? Nah, apakah dengan finger food ini sangat membantu kah gitu, dok? oh iya, oke. Ya, jadi sebenarnya yang pertama pembahasan kapan anak siap mulai makan itu beda dengan finger food ya. Finger food itu makanan yang sudah bisa digenggam oleh si anak si bayi ini ya, sehingga bisa masukkan mulutnya, responnya bagus. Nah, kapan seorang anak dikatakan siap makan? Itu yang pertama, dia sudah kepalanya tegak, ya, kepalanya sudah tegak sendiri, terus lidahnya udah nggak ekstrut atau keluar, kan biasanya bayi-bayi kecil itu kan lidahnya suka melet-melet ya. Oh Sekarang iya. udah lebih banyak diam. Terus kalau si kecil ini melihat orang sekitarnya ada yang makan tuh kayaknya tertarik ngeliatin gitu, kayak pengen gitu. Begitu disodorin makanan, kepalanya maju nih. Nah, kepalanya maju kayak pengen gitu. Ada ketertarikan Ya. terhadap makanan, terhadap orang lain. Dia ingin juga, ya. Nah, terus kepalanya sudah tegak, ya. Walaupun duduknya nggak selalu sudah mantap, ya. Biasanya kalau seorang anak itu duduk mantap tuh di usia 8 bulan rata-rata. Jadi 6 bulan tuh duduk bisa, tetapi masih kayak dewa mabuk. Jadi kayak gini-gini. Ya, kebanyakan gitu ya. Tapi tenang aja, Mams. Dengan berjalannya waktu, kita sering mendudukkan si kecil, merangsang dan menstimulasi tulang ekor dan belakangnya itu sehingga dia bisa duduk lebih kuat ya. Jadi jangan sering digendongin karena si kecil kan harus siap makan di si chair-nya, di tempat duduknya gitu. Itulah tanda siap makan pada anak. Nah, lalu kapan anak mulai makan? Ya, lebih baik memang di usia 6 bulan di mana saluran pencernaan si kecil sudah bisa menerima dan lebih kuat, sudah matang untuk menerima, menyerap makanan yang dia terima, begitu. Gitu. Padahal sebenarnya
Sebenarnya 5 bulan aja sudah bisa memulai MPASI juga boleh ya. Menurut rekomendasi itu sekitar 4 bulan 1 minggu tuh di Eropa ada beberapa yang sudah memulai makan padat gitu Mbak. Jadi sebenarnya nggak harus 6 bulan, tapi lebih baik secara generalnya si anak itu dari segi kondisi pencernaan dan kondisi lain-lain itu 6 bulan ya dok ya. Walaupun kadang kita kan nggak Betul. tega ya dok ya, kayak ngelihat anak kayak kita lagi makan terus dia ngences gitu kan, terus pengen gitu, rasanya tuh pengen disuapin juga gitu. Tapi harus ditahan nggak sih, atau kita ya udah deh icip-icipin dikit gitu. Boleh nggak sih dok kalau kayak gitu? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, silakan. Heeh. Oke. Soalnya makanan itu nanti kenaikan teksturnya kan harus sesuai usia, bukan sesuai dengan pertumbuhan giginya, ya. Karena banyak Oh, saya temukan 12 bulan masih makan bubur halus. Eh, saya tanya, kenapa kok 12 bulan masih makan bubur halus, Mams? Iya dok, soalnya giginya belum tumbuh. Nah, banyak juga para bunda yang menanyakan dokter, anak saya giginya belum tumbuh, bisakah dia makan yang keras-keras? Nah, orang awam itu melihat gigi itu nggak ada, dipikirnya nggak bisa menggigit, ya. oke. Padahal sebenarnya gigi kecil-kecilnya dia sudah tumbuh di dalam balik gusi, gitu. Cuma nolnya tiap anak Belum. berbeda-beda, ya. Jadi kalau giginya itu mulutnya itu difoto panoramik kayak fotonya dokter gigi itu kelihatan tuh kecil-kecil giginya udah ada, gitu. Makanya nggak heran usia 8 bulan udah bisa gigit yang keras-keras seperti biskuit, Iya jari benar-benar. ibunya digigit ya bisa kerasa sakit ya. Jadi kenaikan tekstur itu harus berdasarkan usia bayi atau anak, bukan berdasarkan tumbuhnya gigi. Untuk apa? Untuk merangsang oromotornya supaya baik, supaya tidak terlambat bicara. Kalau si kecil makannya itu terlambat kenaikan teksturnya, dampaknya apa? Dampaknya dia mudah, apa sulit ya, apa terlambat bicara gitu. Itu bisa mempengaruhi bicara ke kemudian hari. Manja mulutnya karena nggak pernah diajarkan tekstur yang keras, lembut dan halus terus-menerus. Nah, seperti itu. Oke, berarti harus berdasarkan usia ya bunda-bunda ya. Jadi jangan melihat si kecil, oh giginya belum tumbuh nih, berarti nggak bisa nih makan kerupuk atau makan yang lebih keras teksturnya. Tapi emang ya juga sih dok, nah berkaitan dengan makanan atau kondisi si kecil itu sudah sebetulnya sudah punya gigi di balik gusinya itu, berarti finger food ini berperan penting juga dong dok ya untuk kenaikan tekstur dan lain-lain. Sudah pasti, betul sekali ya. Finger food itu adalah potongan makanan-makanan yang bisa digenggam, finger itu digenggam oleh jari anak ya. Dan dia bisa menggigit ya, belajar mengunyah untuk dimasukkan ke mulutnya. Bentuknya macam-macam. Oke. Bentuknya bisa biskuit ya, buah-buah ya, kentang atau makanan kukus yang bisa digenggam olehnya. Seperti itu. Nah, kapan memulainya? Ya, kalau sudah ada refleks menggenggamnya bagus, biasanya di usia 7 atau 8 bulan, refleks menggenggamnya sudah bagus, dia sudah bisa pinter masukin aktif ke dalam mulutnya, silakan mau diberikan finger food. Boleh-boleh saja. Tidak perlu takut tersedan. Gitu, ya. Karena juga pada saat tersedak itu berarti dia refleks menelan dan refleks-refleks untuk makan itu secara nggak langsung pasti udah terbentuk sejak awal kan dok, karena kan dia mengunyah apa menelan makan gitu kan ya. Betul, betul sekali. Makanya sebenarnya untuk merangsang munculnya aktifnya oromotor yang baik itu sebenarnya dimulai sejak umur bayi usia 2 bulan ya. Rata-rata sudah bisa memasukkan tangan ke mulutnya. Nah, pada saat bayi itu memasukkan tangan ke mulut, banyak para orang tua melarang, jangan, ntar kotor, ditaruh gini lagi ya. Begitu bayinya masukin lagi, dicegah lagi. Itu sebenarnya tindakan yang nggak boleh dilakukan. Karena apa? Seharusnya ibu memastikan tangannya bersih ya. Biarkan dia menikmati ujung-ujung jarinya, tangannya, ya jempolnya, bahkan sampai jempol kakinya masuk ke mulut itu banyak terjadi. Itu biarkan saja. Karena apa? Ada tujuannya. Itu diciptakan karena untuk merangsang terjadinya
aktifnya oromotor, sehingga pada saat makan MPASI, makan padat MPASI-nya itu dia bisa menggigit, menjilat, mengunyah, mengulum dengan baik, tidak kesulitan. Nah, ada kasus, dan ini banyak terjadi, anak mengalami gangguan oromotor. Apaan itu dokter oromotor? Gangguan oromotor, gangguan dalam mengunyah. Jadi kalau makan diemut aja, nelennya sampai airnya berair-air ya, itu nggak bisa menelan. Anaknya sulit untuk makan. Kenapa? Karena mungkin waktu kecil, waktu bayinya itu dicegah untuk masukin tangan ke mulut, selalu dilarang. Itu bisa loh mempengaruhi faktor itu, ya. Oke, berarti segitu Tuh. pentingnya untuk kita melatih. Makanya juga titer ada sejak usia 2 bulanan dok ya. Kayak kita orang tua suka Betul. ngasih titer gitu-gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya dok ya. Dan anak itu dia punya kekebalan tubuh yang lebih nggak sih dok? Pada saat kadang kita ngelihatnya, aduh jangan itu kotor, itu kotor kayak gitu. Ya, jadi imunitas tubuh atau daya tahan tubuh itu dipengaruhi oleh multifaktor. Banyak ya. Makanya kalau anak dalam fase oral, dia sering masukin mulut, memang benar resiko infeksi seperti kuman-kuman itu tetap berisiko untuk masuk ke dalam mulutnya si kecil. Tetapi, Mams, maka dari itu pentingnya kita melindungi si kecil dengan vaksinasi rotavirus. Ya, vaksin itu diteteskan di mulut pada usia 6 minggu sudah boleh diberikan, itu ditetes mulut bisa 2 sampai 3 kali pemberian. Untuk apa? Untuk melindungi si kecil dari terkontaminasinya kuman selama fase oral. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tetap memberikan nutrisi yang terbaik, yaitu ASI ya untuk si kecil. Karena ASI mengandung antibodi yang terdahsyat ya, terbaik untuk menjaga imunitas tubuh si kecil itu lebih optimal gitu. Yang ketiga, si kecil dalam fase ortol, don't worry, pastikan lingkungannya bersih di Ya. sekitarnya. Itu penting sekali. Jadi kalau sudah bersih tempatnya, alat-alatnya bersih, biarkan saja dia menikmati fase oromotornya itu, begitu ya. Jadi nggak usah Oke. khawatir. Oke, jadi jangan kadang orang tua terlalu greget ya dok ya kayak aduh takut nanti ini. Padahal sebenarnya ternyata emang anak lagi fase-fasenya gitu ya dok ya. Dan pasti juga kadang Betul, kalau kita larang satu si anak pasti makin penasaran, yang kedua pastinya kita menghambat fase pertumbuhannya juga. Ya, dok ya. betul, iya. Mm-mm. Oke, nah berarti kalau balik lagi ke finger food, berarti untuk finger food ini tidak ada jenis khusus ya dok, selama itu adalah makanan yang masih bisa dia proses, maksudnya kayak dari makanan yang entah itu buah-buahan kah, atau biskuit-biskuit kah, atau makanan-makanan yang dikukus itu tidak ada pilihan tertentu ya dok ya? Iya, terserah, nggak apa-apa. Apa aja yang bisa dia genggam ya, yang kelihatan bisa dikunyah dengan baik, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau untuk tekstur MPASI ini kalau misalnya telat atau terlalu cepat diberikan di usianya gitu. Katakanlah misalnya belum waktunya untuk naik tekstur tapi orang tuanya mencoba untuk naik tekstur atau malah kebalikannya dia terlalu lama untuk naik tekstur itu kalau dari sisi pencernaannya ada pengaruh nggak, Dok? Maksudnya kayak lebih apa gitu mungkin kalau sisi pencernaannya? Kalau sisi pencernaan sepertinya enggak ya, karena biasanya di dalam perut ini ada sebuah lambung ya. Lambung itu kerjanya seperti jantung, dia memeras gitu. Jadi Hmm. makanan apapun, sekasar apapun, kalau yang masuk ke dalam yang pencernaan di lambung itu nanti akan dicerna lagi, dihaluskan lagi sebelum masuk ke usus usus halus, usus besar, usus kecil gitu. Jadi itu akan dicerna dulu di situ gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ada uh, anak ya umur 8 bulan sudah Oke. makan nasi, sudah makan Oke. nasi. Gitu ya. Dan ini kasusnya sering-sering banyak saya temukan. Dokter Ya. Dian, saya makan nih, anak saya minta saya kasih buburnya apa nasi timnya dia nggak mau, tapi dia minta nasi saya, ya saya Hmm. kasih. Boleh nggak dok? Duh, boleh. Ya, jadi perkembangan tiap anak ini memang berbeda-beda. Ternyata buktinya setelah dia makan nggak ada masalah kan, anaknya juga nggak sakit perut, BAB-nya juga bagus, dia tidak kembung, tidak muntah. Jadi nggak perlu khawatir, berarti perkembangan untuk oromotornya anak itu keren sekali, sempurna, bagus.
kematangannya bagus gitu. Jadi Oke. nggak, ya memang teori ini membentuk bahwa 6 bulan tuh harus bubur saring ya. 7 bulan itu sudah agak sedikit dikental ya, bentuk pure ya. Nanti 8 9 masuk 9 bulan sudah belajar makan nasi tim. Itu. Ya. Nanti 10 bulan nasi tim dikasarin sedikit, nasi lunak, lalu 12 bulan sudah nasi biasa, nasi keluarga. Itu Ya. sudah target yang dibuat oleh IDAI ya, rekomendasi nutrisi bahwa tekstur itu harus berdasarkan usia naik, terus jangan malah turun gitu. Untuk melatih oromotor. Bukan pengaruh karena tumbuhnya giginya itu belum tumbuh terus buburnya bubur terus dilanjut, tidak boleh seperti itu. Terus gimana nih dok untuk memperkenalkan fingerfood karena apakah banyak kasus yang aku lihat mungkin niatnya mau ngasih fingerfood tapi jatuhnya malah anak dibiarin makan sendirian dok. Kayak dia nyendokin sendiri, dia itu sendiri kayak gitu-gitu. Nah itu apakah termasuk dalam fase uh, apa ya? Itu fase apa sih dok pada saat dia pengen makan sendiri dan nggak mau disuapin kayak gitu? Ya, jadi itu adalah fase-fase di mana namanya BLW baby led weaning itu bisa seperti itu ya. Jadi membiarkan bayi untuk memimpin makannya sendiri. Itu sebenarnya kita melatih kemandirian juga gitu. Tetapi sebenarnya itu terjadi bila si kecil sering melihat keluarganya makan bersama gitu. Makanya saya mohon dengan sangat kalau memberi makan untuk si kecil, keluarga juga harus duduk bersama. Kalau punya babysitter bilang, "Sus, kalau makan jangan di belakang, makanlah di depan mata anakku." Kenapa? Supaya si kecil ini terbiasa melihat keluarganya atau orang sekitarnya tuh makan, nikmat. Jadi dia menjadi anak yang tumbuh sebagai penikmat makanan. Makanan itu tidak boleh ada, kalau dalam proses makan jangan ada gadget, televisi, itu namanya distraksi atau gangguan saat makan, itu sebaiknya dihindari. Justru dia itu di saat proses belajar makan, itu ada interaksi anak itu dengan orang tua. Berkomunikasi, berdendang, ya, interaksinya bagus, mamanya juga ikut makan. Jadi dia terbiasa melihat orang dewasa makan pakai sendok. Maka dia pun akan ikut-ikutan. Anak itu ikut-ikutan. Ya, Ya. kalau keluarganya suka makan sayur, ya anaknya suka makan sayur. Kalau dia suka sering lihat mamanya makan ayam, ikan, dia juga suka makan ayam ikan. Kalau anaknya mama papanya makan di atas meja, ya dia juga makan di atas meja. Jadi keluarga itu tempat belajar sebagai contoh untuk mereka makan gitu. Ya itu jangan disepelekan hal seperti itu. Salah satu penyebab anak GTM atau nggak mau makan, salah satunya penyebabnya karena anak makan sendirian. Ya, benar banget sih. Ya, makanya saya bilang makanlah bersama coba supaya dia melihat kalian makan gitu. Ikut-ikutan dia. Kok bener? Gitu. Jadi itu faktor lingkungan mempengaruhi untuk anak proses belajarnya itu berhasil. Nah, sekarang bagaimana metode BLW atau baby led weaning? Misalnya anak duduk terus ditaruh makanannya di depan mejanya dan membiarkan dia makan, itu sebenarnya kurang cocok untuk negara Indonesia. Ya, Oke. kenapa? Kalau mau melatih itu silahkan di jam snack, nggak apa-apa. Tapi kalau di jam makan, itu kita menggunakan prinsip cara responsive feeding. Oke. Responsive feeding itu apa? Disuapin dulu. Loh, kenapa Dokter Dian? Karena kita ingin memastikan nutrisi yang didapat dari makanan yang dibuat ibunya itu masuk semua ke mulut anaknya, diterima Ya. semua di tubuhnya. Jangan biarkan dia makan sendiri dulu. Belum bisa, boleh. Tapi pada saat snack-snack kecil-kecil dia sambil masukin melatih oromotornya, boleh. Tapi kalau makan padat, pokoknya sebaiknya responsive feeding sambil disuapin. Gitu ya. Nah, tapi kalau kasusnya anaknya tetap nggak mau gitu dong, benar-benar kayak nggak mau gitu kalau kita suapin, tapi kalau dia makan sendiri, ujung-ujungnya masuk juga itu nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Tapi kita harus mengawasi, memantau dia juga. Pastikan semua makanan itu bisa dimasukin semua. Wah, hebat anak itu. Duduk sendiri, makan sendiri, kita awasin, wah hebat, kita kasih pujian, ya, Ya. anak pun tahu. Ya, kalau itu nggak masalah, boleh gitu. Tapi kalau malah makanannya diecer-ecer untuk mainan, dilempar-lempar, ya jangan gitu ya. Jadi lihat-lihat kondisinya. Gitu.
Oke, siap dokter. Jadi bunda-bunda di rumah silakan dicatat ya. Jadi pada saat bunda-bunda lagi sibuk, tetap sempatkan untuk menyiapkan anak. Jangan terlalu dibiarkan anak untuk makan sendiri. Tapi kalau udah kenyang, udah setengahnya atau udah tinggal dikit, nggak apa-apa deh. Dia coba-coba buat makan mandiri. Oke dok, kalau misalnya nih, em, kenapa sih dok anak-anak itu kadang suka ngelepeh makanan atau bahkan memuntahkan gitu? Apakah ada masalahkah dengan mulutnya atau bagaimana dok biasanya? Anak yang sering melepeh atau memuntahkan itu penyebabnya apa? Itu multifaktor, banyak ya. Yang pertama, cek dulu apakah ada gangguan oromotor di dalamnya. Dia sedang radang tenggorok, mungkin dia ada sariawan, giginya sedang bertumbuh banyak, mungkin tidak nyaman di kondisi mulutnya ada masalah ya. Yang pertama itu. Yang kedua dilihat apakah jeda makan dengan minum susu itu terlalu dekat. Kan harus jedanya makan padat dengan susu itu 2 jam. Kenapa dibuat seperti itu? Karena lambung bayi itu benar-benar kosong tuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Baru dia bisa terima lagi. Lah kalau habis minum susu langsung sejam dikasih makan ya siapa tahu dia dilepeh karena dia belum bisa terima. Aku masih kenyang mah, kenapa dipaksain aku harus makan? Dan hati-hati ya mams, kalau misalnya habis makan itu sebaiknya minum air putih, bukan susu. Yang sering kita temukan apa? Habis makan anaknya dibuatin susu, disuruh minum terus suruh tidur. Wah itu susu itu dapat mengganggu penyerapan protein, terutama zat besi, ya. Dan itu orang tua harus tahu. Kalau minum susu dengan makan padat harus jeda 2 jam atau 3 jam. Jangan didekatkan. Habis makan ya air putih. Loh dok, umurnya 6 bulan, emang boleh minum air putih? Boleh. Kebutuhan minum sehari seorang anak itu rumusnya 100 mili dikalikan berat badan. Contoh, 6 bulan beratnya 8 kilo. Berarti dia minum 8 kali 100 mili. 800. 800 tuh susunya berapa dok? Sekitar 500 sampai 600 mili. Sisanya 200 mili cairan bebas. Cairan bebas tuh air putih, kuah sayur, ya. Itu masuk di 200, mams. Tolong jangan dikasih susu aja nggak dikenalin air putih. Gitu. Itu ada tujuannya. Kapan kita memberi air putih, kapan kita memberi susu. Ini banyak beberapa ibu nggak paham. Itu. Ya. Penyebab ketiga, dia melepeh, itu karena bisa jadi nggak enak rasanya. Hambar. Ya, hambar di makanan tersebut. Sehingga dia masuk, dia mikir, kok nggak enak, dilepeh. Penyebab keempat, adaptasi. Dilepehnya cuma di awal aja. Kita cobain lagi, lah kok nggak dilepeh. Nah, biasanya ada yang seperti itu, dilepehnya di awal, coba lagi. Dilepeh lagi, coba lagi yang ketiga, baru dia mau makan. Oh, berarti penyebabnya karena adaptasi. Bisa. Gitu. Jadi, Oke. banyak hal. Oke, siap dok. Nah, aku mau nanya juga dok. Tadi kan dokter bilang anak itu nggak apa-apa dari usia 8 bulan dia kalau semisal dia mau makan makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, itu kan kayak kasus ponakan aku tadi lah. Dia makan nasi padang juga nih sama kayak ibunya. Itu kan ada kandungan garam, ada yang nggak ideal banget deh kalau kita bandingin sama MPASI. Itu nggak masalah dok kalau misalnya dari ada kandungan garam dan lain-lainnya. Untuk mungkin ginjal dan lain-lainnya juga pencernaannya. Tidak masalah. Cuman pemberian garam itu secukupnya, gitu ya. Ada batas-batas tertentu yang memang diberikan, ya. Gula itu hanya bisa 5% banyaknya dari jumlah total kalori yang diberikan. Ya, kalau garam itu ya kurang lebih nggak sampai 1/4 sendok teh lah ya. Kalau gula pasir itu nggak sampai 1 sendok teh per hari. Tapi istilahnya kita juga bisa buat rasa lain lebih enak itu dari kaldu. Kaldu ikan, kaldu sapi, ya, kaldu ceker yang ibu sudah bisa buat ya dan bisa disimpan di kulkas nanti pada saat pengolahan itu tinggal dipanasin aja itu bisa-bisa aja. Karena intinya memberi MPASI itu seenak mungkin, seharum mungkin. Itu yang selalu saya latih ke beberapa anak-anak saya ya. Yang konsul MPASI itu saya bilang kuncinya memberi MPASI kalau mau enak, mau makannya gampang itu haujek mungkin lah, seenak mungkin, sewangi mungkin, rasanya pun lezat. Bagaimana supaya baunya wangi? Ya, bisa ditambah dengan bau-bau seperti daun-dedaunan, seperti pandan, daun jeruk, apa rempah-rempah, ya.
daun salam, itu membuat aroma masakan tuh jadi enak. Supaya enak ya pakai garam gula. Nah, sampai detik ini saya belum menemukan jurnal penelitian mengatakan bahwa garam itu dapat merusak ginjal. Itu belum. Ya, saya juga sudah cari. Garam seberapa sih yang dapat merusak ginjal itu pastinya belum belum ada jelas gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting anak itu makannya banyak gitu. Ya, gizinya seimbang, nutrisi gizi seimbang. Di mana kandungan dalam satu mangkoknya itu terdiri dari 50% karbohidrat, 30% protein hewan, 30-40% lemak, dan sekitar 10-20% sayur, ya serat gitu. Nah itu harus benar-benar dimengerti gitu. Oke, langsung dicatat ya bunda-bunda ya. Oke dok, kita lanjut ke sepertinya bunda-bunda sudah banyak pertanyaan ya. Kita bos bisa lihat dan bahas dari pertanyaan bunda-bunda. Oke, pertanyaan pertama. Nah, dari Bunda Yurita underscore Umu, Zahen, dokter, apa saja indikator atau tolak ukur untuk mengetahui nutrisi anak sudah sesuai dengan kebutuhan usianya, dok? Nah, itu gimana tuh, dok? Ya, indikatornya untuk pertumbuhan kita melihat gizinya ini anak baik atau enggak, nutrisi yang Anda berikan baik atau enggak, itu yang pertama dilihat dari pertambahan berat badan. Ya, Oke. beratnya gimana? Seharusnya 6 bulan ke atas naik sekitar 2-3 ons ya per bulan itu sudah bagus sekali. Bagaimana dengan panjang badannya yang harusnya naik 2-4 cm per bulan? Ya, bagaimana lingkar kepalanya yang seharusnya naik setengah sampai 1 cm per bulan? Itu yang harus dipantau. Makanya saran saya setiap ke dokter anak itu bukan hanya datang, suntik, vaksin, bayar dokternya terus pulang, nggak model kayak gitu ya. Di sini biasanya kita latih untuk orang tua gimana Bu kurva pertumbuhan yang kemarin sudah diplot belum gitu ya. Biasanya kan ada kurva WHO tuh di setiap buku imunisasi para bunda ya, anak-anaknya semua buku imunisasi biasanya ada kurva WHO atau bisa download sendiri di Google ya, atau melihat di Primaku gitu. Harus dipantau dari situ. Kalau pertumbuhannya itu signifikan bagus tiap bulannya sesuai dengan grafik pertumbuhan ada ya udah berarti kan memang kelihatan gizinya ini anak baik. Itu pertumbuhan. Bagaimana kita bisa melihat selain pertumbuhan, apa yang indikator apa yang harus kita perhatikan? Kecerdasan, perkembangannya. Dilihat dari apa? Perkembangan anak indikatornya dilihat dari 4 aspek. Yaitu bagaimana motorik kasarnya dia. Apakah 8 bulan sudah duduk sendiri? Apakah dia 3 bulan sudah bisa tengkurap sendiri ya, 3-4 bulan, paling lambat 5 bulan. Apakah di umur 10 bulan sudah berdiri-berdiri ya. Nah, itu namanya perkembangan motorik. Yang kedua, sensorik. Dia mengambil benda-benda kecil, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya atau menjumput benda-benda yang kecil, namanya sensorik. Faktor yang ketiga yang dilihat adalah speech, bicaranya. Itu harus sesuai usia. Umur 6 bulan harus sudah bisa babbling, baba, baba, mama, mama, dag, 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 tak, tak, tak. Dipanggil namanya, dia menoleh. Sudah terjadi belum pada si kecil? Nah, 8 bulan sudah bisa tepuk tangan, dada-dada, ya. Perkembangan itu ya. Terus dia bilang sudah manggil papa, mama, sudah bisa mbak, cu, cusu, cucu, bisa. Nah, itu harus dipantau perkembangannya. Lalu yang terakhir perkembangan personal sosial. Anak ini sudah harus bisa apa untuk perkembangan sosialnya. Itu semua ada di buku merah KMS merah punyanya Kemenkes itu sudah ada. Dan saya yakin semua ibu ini hampir memiliki buku itu. Tolong dibuka. Di situ jelas sekali ada perkembangan 0-3 bulan anak harus bisa apa. 3-6 bulan anak sudah bisa apa. Itu harus dipantau. Itu indikatornya. Indikator kita melihat anak itu tuh pertumbuhannya baik atau tidak, perkembangannya baik atau tidak. Tolong please jangan berfokus pada pertumbuhan semata. Tapi perkembangannya itu juga harus diperhatikan. Gitu. Banyak kok sekarang fasilitas-fasilitas yang memudahkan para orang tua bisa memantau indikator nutrisi yang Anda sudah berikan itu sudah tepat belum? Sudah bagus belum? Lihatnya di mana? Lihat di anaknya. Jadi nggak di anaknya itu? Begitu, semoga terjawab. Oke, siap. Terima kasih dokter. Sudah sangat terjawab sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Dokter, apa benar kalau jalan di atas rumput bisa merangsang agar anak tidak GTM atau merangsang selera nafsu makannya? Benar nggak, Dok? Ya, tidak hanya berjalan di atas rumput. Itu namanya stimulasi sensorik ya. Stimulasi persarafan telapak itu penting betul sekali. Yang pertama kita melatihnya di lantai ya atau di playmat-nya dia dulu. Nanti beranjak ke karpet. Ya, dia ngerasain tuh sensasi-sensasinya itu benar. Itu namanya stimulasi. Habis itu nanti Kak bawa ke pantai, dia ngerasain lembutnya pasir ya, yang sangat lembut. Lalu dipaparkan ke rumput, itu betul sekali. Nggak usah takut karena si kecil pun harus mengalaminya. Dan kita memberi contoh, kita juga jalani seperti itu. Ada sesuatu stimulasi yang merangsang otaknya dia bahwa dari ujung kaki itu dia rasakan itu sudah merupakan termasuk suatu pembelajaran. Bahwa itu adalah sensasi yang menstimulasi sensorik motoriknya dia. Bagus itu, boleh. Jadi boleh ya, bunda-bunda ya. Mumpung lagi musim liburan, bawa nih ke tempat-tempat liburan ya kan, ke pantai ya, ke taman-taman. Nah, pertanyaan berikutnya dokter. Balik lagi kita membahas finger food. Bagaimana sih dok kita untuk memperkenalkan si finger food ini? Apakah dari usia 7 bulan ke atas kah? Atau bahkan dari usia dari awal-awal mereka MPASI kah dok? Ya, selama dia bisa punya refleks menggenggam, silakan dikenalkan. Dari usia 7 Ya, bulan ya? ya, harus tahu finger food tuh definisinya maknanya apa. Makanan segala sesuatu makanan yang bisa digenggam dan otomatis dia akan masukkan ke mulutnya. Ya, itu suatu pembelajaran kita bisa kenalkan. Tiap anak berbeda. Ada yang 6 bulan sudah bisa, ya. Tetapi rata-rata itu refleks menggenggam di usia 7 bulan, 8 bulan sudah terbentuk. Jadi monggo memperkenalkan finger food di usia-usia tersebut. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau tips memberikan finger food kayak sayuran itu yang harus dimasak dulu, itu lebih baik direbus atau dikukus sih, Dok? Dikukus kali ya. Ya, ya, benar. Dikukus, direbus, pokoknya gimana agak empuk lah dibuat seperti itu. Tapi kan mungkin kadang kita ngerasa kalau direbus nutrisinya tumpah ke air nggak sih, Dok? Gitu. Tergantung sayurnya apa, ya. Oke. Contoh brokoli. Brokoli itu adalah sebuah finger food yang paling banyak disuka anak-anak ya. Itu. Nah, brokoli kan cara pemanasannya memang cara merebus mengukusnya nggak membutuhkan waktu lama ya, nggak sampai 10 menit ya, kurang lebih 10 menit dia harus diangkat karena antioksidan dan zat hijaunya itu yang bermanfaat sekali untuk kesehatan itu akan bisa hilang dan rusak gitu. Maka dari itu untuk finger food yang khusus contoh brokoli ya tergantung kita harus tahu. Jadi tergantung kalau wortel ya pasti agak lama ya menunggu agak sedikit empuk gitu, nggak mungkin kan keras-keras kita kasih gitu. Jadi tergantung. Pisang, Oke. pisang bisa, kan? Pisang kan juga lembut, bisa digenggam gitu. Kentang, kentang yang dipotong panjang bisa. Biskuit, biskuit itu dibeli bukan untuk dilarutkan air. Masih banyak sekali saya lihat biskuit itu ditaruh di mangkok, dikasih air. Salah. Biskuit itu untuk merangsang oromotor, untuk dipegang si kecil dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede itu, ya. Itu untuk dia pegang, dia masukkan ke mulut. Nanti kalau kena air liurnya si kecil sudah otomatis akan lumer dan mudah ditelan. Itu sudah diformulasi dan dibentuk seperti itu, gitu. Oke, siap. Jadi jangan salah untuk menempatkan dan memperlakukan bahan makanan sesuai dengan kaidahnya ya dok ya. Kalau biskuit yang untuk dipegang, kalau sayur ya memang harus dilihat dulu dia proses memasaknya berapa lama. Nah, untuk terakhir nih dok sebelum kita tutup, apa sih dok tips yang tepat untuk si anak itu bisa naik tekstur MPASI secara lancar dan memang sesuai dengan kaidahnya dok? Terakhir. Tipsnya nggak usah takut ya. Aduh nanti takut tersedak. Aduh nanti takutnya ini begini-begini. Ya, jadi ibu kita harus segala sesuatu itu mencoba gitu. Jangan takut dulu ya. Mencoba apapun. Nah, pastikan si kecil kalau dia ditawarin dia ada tangannya respon ngambil atau ditaruh di tempat dia bisa ngambil dan itu dia bisa memegangnya tak tidak mudah lepas. Berarti kan refleks menggenggamnya itu bagus. Nggak ada salahnya dicoba untuk memperkenalkan finger food pada si kecil gitu ya untuk seharinya mas terutama di jam-jam snack itu bagus untuk melatih kemandirian anak makan sendiri mengunyah sendiri dan kita di sampingnya mengawasinya ya hati-hati choking atau tersedak gitu ya
Itu juga perlu pengawasan. Tuh. Oke, siap. Pilihlah finger food dan pesan terakhir, pilihlah finger food yang memang bergizi. Ya, Mhm. jangan asal ngasih kayak kerupuk, aduh, ya, ya kasihlah yang bergizi gitu. Mungkin potongan sandwich, roti tawar yang dipotong-potong yang di dalamnya sudah ada isinya baik, ya, kualitasnya gitu. Oke, siap. Karena Ya, balik lagi ke tujuan kita memberi makan, baik apapun metodenya, entah finger food kah, atau KMPASI dan lain-lain kah, pasti untuk nutrisi ya dokter ya. Jadi jangan betul sekali. Ya, bagaimana dia tetap full nutrisinya, tapi perkembangannya pun juga tetap bisa sejalan dengan itu. Oke, dokter, ya. terima kasih banyak atas waktunya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan juga udah banyak pertanyaan, tapi sepertinya sudah mewakili dan sangat amat terjawab dari penjelasan-penjelasan dokter. Dan terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan ilmunya, dokter. Selamat beraktivitas kembali dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, dokter, Ya, terima kasih sampai banyak. jumpa. Semoga bermanfaat ya.